Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selviantis, Tambuk A11120070. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode ilmiah dan juga non-ilmiah serta struktur bumi dan juga pembentukan benua dan samudra. Nah, pembuatan video ini untuk memenuhi tugas tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang diampu oleh Ibu Rafika SPD MPD. Saja kita pada pembahasan materi yang pertama, yaitu metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Di sini ada 5 cakupan materi dari metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Yang pertama itu adalah definisi metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Yang kedua, perbedaan metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Yang ketiga, karakteristik metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, langkah metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Dan yang terakhir atau yang kelima ini adalah contoh metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Baik, kita bahas yang pertama yaitu adalah definisi dari metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Oke, jadi metode ilmiah ini merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan juga empiris. Jadi bila kita menjabarkan lebih luas dari metode ilmiah ini adalah suatu proses atau cara keilmuan dalam melakukan proses ilmiah atau science project untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Lalu metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah ini merupakan suatu cara suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua yaitu perbedaan metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Jadi di sini terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara metode ilmiah dan juga metode non-ilmiah. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu terdapat pada permasalahan yang diangkat dari masing-masing metode tersebut. Jadi pada metode ilmiah, permasalahan itu harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan juga nampak variabel yang diteliti. Sementara pada metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan itu sering tidak jelas tetapi bersifat umum. Lalu yang kedua perbedaan yang kedua itu terdapat pada jawaban. Jadi pada metode ilmiah jawaban yang diberikan terhadap permasalahan yang diangkat tadi itu harus didukung dengan logis dan juga benar. Sementara pada metode non ilmiah jawaban apapun tidak perlu didukung oleh suatu data. Lalu yang ketiga adalah proses pengumpulan data, analisis data, dan juga penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Nah, sementara pada metode non-ilmiah ini tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data yang meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Lalu selanjutnya adalah pada metode ilmiah kesimpulan yang siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Jadi siapa saja dapat melakukan uji pada penelitian tersebut jika datanya masih diragukan. Lalu sementara pada metode non-ilmiah ini pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat yang berarti bagi kesimpulan yang pertama yang telah dirumuskan tadi. Selanjutnya adalah
Jadi pada metode ilmu ini hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang dapat diamati, dapat diukur dan empiris. Sementara metode non ilmiah ini boleh saja digunakan untuk mengkaji hal-hal apapun termasuk yang paling misterius, supranatural dan dogmatis. Sebelumnya mohon maaf, di sini terjadi kesalahan pada PPT ini sebenarnya bukan karakteristik dari metode ilmiah dan juga non ilmiah, melainkan adalah ciri-ciri dari metode ilmiah dan juga non ilmiah. Adapun ciri-ciri dari metode non ilmiah dan juga non ilmiah ini sebagai berikut. Nah, pada metode ilmiah terdapat beberapa ciri-ciri. Jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama dari metode ilmiah ini yaitu bersifat purposiveness atau fokus dengan tujuan yang jelas. Lalu rigor, yaitu teliti memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Dan ciri yang ketiga itu adalah testability atau prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Lalu yang keempat adalah replicability atau pengujian itu dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Lalu yang kelima adalah objectivity, berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif dan juga emosional. Lalu yang keenam adalah generalizability atau semakin luas ruang lingkup dari penggunaan hasilnya semakin berguna. Lalu yang ketujuh, itu adalah precision atau mendekati realitas dan confidence melalui peluang kejadian dari estimasi. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah parsimony, yaitu kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri metode non ilmiah. Jadi di sini terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yang itu adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan itu bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan juga populer. Lalu yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian diseringi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Ketujuh, situasi didramatisir. Kedelapan, bersifat persuasif. Dan yang kesembilan atau yang terakhir itu adalah tanpa dukungan bukti. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Pertama kita bahas adalah langkah-langkah pada metode ilmiah. Di sini terdapat 6 langkah-langkah pada penelitian metode ilmiah. Jadi yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi ini merupakan langkah pertama penelitian. Masalah ini dapat berupa hal-hal yang harus dipecahkan atau hal-hal yang menarik untuk diketahui. Rumusan masalah ini diawali dengan identifikasi masalah. Umumnya rumusan masalah ini ditulis dalam bentuk kalimat tanya, misalnya apa, bagaimana, seperti itu. Lalu yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan jawaban sementara untuk rumusan masalah pada tahap sebelumnya. Namun dengan jawaban tersebut, namun dugaan atau jawaban yang dirumuskan hipotesis ini masih bersifat sementara atau masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah merancang penelitian. Rancangan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian, alat dan bahan, data yang akan dikumpulkan, serta teknik dan proses pengumpulan data. Dan selanjutnya adalah melakukan penelitian. Jadi langkah selanjutnya itu adalah melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah disiapkan tadi. Nah, pada tahap ini peneliti ini mengumpulkan data sesuai dengan variabel yang telah disusun. Selanjutnya adalah menyimpulkan. Jadi tahap ini adalah tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan hipotesis. Selain itu data juga diolah berdasarkan teori terkait yang sudah ada. Langkah terakhir yaitu evaluasi dan juga pengulangan.
Jika hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang telah ada atau terdapat perubahan variabel kontrol, maka penelitian ini harus diulang. Jadi tujuan dari pengulangan ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang nanti disajikan adalah hasil yang akurat dan berdasarkan fakta ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah dalam metode non ilmiah. Jadi di sini terdapat 4 langkah dalam metode non ilmiah. Kita bahas yang pertama yaitu adalah pendapat otoritas. Nah, pendapat otoritas ilmiah ini berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau orang-orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Pendapat-pendapat mereka ini sering diterima orang tanpa diuji atau selalu dipandang benar. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengalaman. Untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan ini, manusia itu seringkali mempergunakan pengalaman-pengalamannya. Contohnya, misalnya anak kecil yang kerap kali menggunakan pengalaman-pengalamannya untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki dan dari orang tuanya. Misalnya anak kecil ini menggunakan pengalamannya bahwa kalau ia selalu patuh terhadap orang tua dan berprestasi selalu mendapat ganjaran dari orang tuanya. Sebaliknya kalau ia tidak patuh dan tidak berprestasi, ia akan dimarahi. Nah, dengan pengalaman-pengalaman ini anak-anak itu cenderung patuh dan ingin mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya agar memperoleh pujian dan ganjaran dari orang tuanya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penemuan coba-coba atau trial and error. Nah, penemuan coba-coba atau trial and error ini diperoleh tanpa kepastian untuk memperoleh suatu kondisi tertentu untuk pemecahan suatu masalah. Nah, usaha seperti ini umumnya merupakan serangkaian percobaan tanpa arah dan tanpa keyakinan yang pasti untuk suatu pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini terjadi secara kebetulan setelah dilakukan serangkaian usaha coba-coba. Penemuan tersebut pada umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah metode a priori. Jadi metode a priori ini juga disebut dengan metode intuisi. Dalam pendekatan ini, orang-orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau didapat dengan cepat dan tanpa proses pemikiran yang matang. Dalil-dalil dari kesimpulan yang diterima ini menurut metode tersebut semata-mata berdasar alasan yang tidak mempertimbangkan dengan pengalaman. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada bagian kelima atau bagian terakhir dari metode non-ilmiah dan metode ilmiah dan juga non-ilmiah ini, yaitu adalah contoh metode ilmiah dan juga non-ilmiah. Jadi metode non-ilmiah dan non-ilmiah ini terdapat beberapa contoh. Nah, saya ambil untuk contoh dari metode ilmiah ini adalah sebuah skripsi. Jadi skripsi ini termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Jadi skripsi ini adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jadi contohnya itu adalah, misalnya contoh judul skripsinya ini adalah dialeksis dalam program Mata Najwa Metro TV. Nah, jadi pada judul tersebut dibahas mengenai penelitian beberapa dialeksis atau kata ganti berdasarkan kategori tertentu yang ada atau diucapkan pada program. Lalu untuk contoh dari metode ilmiah ini misalnya adalah dongeng. Jadi dongeng ini adalah sebuah karangan non-ilmiah yang berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng ini biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur-unsur menghibur. Nah, misalnya kita ambil contoh yaitu
dongeng mengenai timun emas. Baik, itulah penjelasan mengenai materi dari metode ilmiah dan juga non ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Pada materi ini ada beberapa cakupan materi yang yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi yang pertama itu adalah struktur bumi, yang kedua adalah benua dan samudra, yang ketiga adalah proses terbentuknya benua dan samudra, dan yang keempat adalah jenis-jenis benua dan samudra. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu struktur bumi. Jadi sebelum kita masuk pada lebih dalam terhadap struktur-struktur bumi ini, yang kita harus mengetahui dulu apa itu bumi. Jadi bumi ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Nah, susunan kimia bumi ini merupakan pada susunan kimia bumi ini merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya. Ya, jadi bumi ini memiliki lapisan struktur yang berlapis-lapis sampai kepada inti bumi atau core dengan diameter bumi sebesar 7,926 ribu mil, dan bumi ini memiliki setidaknya 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggali. Baik, selanjutnya kita masuk pada lapisan bumi yang pertama, yaitu crust atau yang sering juga disebut dengan litosfer atau kerak bumi. Jadi kerak bumi ini merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kerak samudra ini mempunyai ketebalan sekitar 5 hingga 10 km, sedangkan kerak benua itu mempunyai ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Penyusun kerak samudra yang utama itu adalah batuan basalt, dan sedangkan batuan penyusun kerak bumi yang utama itu adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Unsur-unsur utama pembentuk kerak bumi ini adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Lalu adalah mantel atau metal yang biasa juga terkadang disebut atmosfer atau lapisan bawah bumi. Jadi selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan juga merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair. Sering pula selubung bumi ini disebut sebagai lapisan astenosfer. Selanjutnya kita masuk pada inti. Jadi inti bumi ini terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi ini dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Jadi batas antara selubung bumi dan inti bumi ini ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang yang dilambangkan dengan P secara drastis dan gelombang yang dilambangkan dengan S yang tidak diteruskan. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan benua dan juga samudra. Jadi teori pembentukan benua dan juga samudra ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan para peneliti mengkaji dan juga melakukan penelitian mengenai terbentuknya benua dan juga samudra. Jadi seorang ilmuwan yang meneliti mengenai sejarah bumi adalah Alfred Wegener. Beliau ini mengungkapkan teori pembentukan benua. Jadi mengenai proses pembentukan benua ini kita akan berpedoman pada teori dari Alfred Wegener. Yaitu teorinya ini juga sering disebut dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, terbentuknya benua ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan juga faktor-faktor lain, benua Pangea ini terpecah menjadi dua yang dinamakan Laurasia yang bergerak ke sebelah utara dan juga Gondwana yang bergerak ke sebelah selatan. Jadi proses terpecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, kemudian benua Laurasia ini terus bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Selanjutnya kita masuk pada bagian 4, yaitu sementara benua Gondwana ini terpecah menjadi beberapa benua. Jadi antara lain itu pada bagian barat terus bergeser ke arah barat yang membentuk Amerika Selatan. Lalu bagian timur terus bergerak ke arah timur dan membentuk benua Afrika. Lalu bagian kecil yang ada di timur terus bergerak ke arah timur laut dan membentuk benua India. Lalu satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu satu terus bergerak ke timur laut dan yang satu lagi terus bergerak ke arah selatan. Selanjutnya adalah kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Lalu yang keenam adalah bagian Eurasia ini membentuk benua Eropa dan juga Asia. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja bergerak ke arah selatan dan membentuk benua Antartika. Dan yang terakhir adalah pecahan yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Nah, jadi itu tadi proses terbentuknya benua yang memerlukan perjalanan yang sangat panjang. Nah, jadi pada awalnya itu hanya ada satu bentuk benua yang sangat besar, yaitu Pangea, hingga pada akhirnya itu membentuk benua yang jumlahnya menjadi 7. Nah, jadi dari keterangan yang saya sampaikan di atas tadi itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya perpecahan dan pergeseran benua ini menandakan bahwa setiap waktu benua atau daratan yang kita tempati ini bergerak meskipun kita tidak merasakannya secara langsung. Hingga saat ini pun benua atau daratan kita ini terus bergerak, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti salah satu benua akan bergabung kembali dengan benua lainnya. Selanjutnya adalah proses terbentuknya samudra. Jadi pada dasarnya proses pembentukan samudra ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas ini di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Lalu mengapa juga air laut atau samudra itu rasanya asin? Jadi rasa asin dari air laut atau samudra ini diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju ke laut. Sebagian besar membawa material-material kimia terutama natrium klorida atau NaCl. Nah, oleh karena itu samudra banyak gelombang, maka natrium klorida ini diaduk oleh arus yang menjadikan air samudra ini terasa asin. Jadi samudra ini pada awalnya hanya ada satu, mengingat benua ini juga hanya ada satu, namun seiring dengan berjalannya waktu, maka samudra ini kemudian dipecah menjadi 5 samudra, yaitu Samudra Antartika atau Lautan Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan juga Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Jadi luas perairan atau samudra di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibandingkan daratan yang hanya 29% saja. Nah, itulah penjelasan dari proses terbentuknya benua dan samudra. Selanjutnya kita masuk pada
jenis-jenis samudra dan benua yang ada di bumi. Jadi yang pertama kita bahas adalah benua. Jadi benua di bumi ini terdapat tujuh benua. Yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi, sekitar 44,391 juta kilometer persegi yang terdiri dari daratan dan perairan. Luasnya mencapai 4,5 kali luas benua Eropa yang seluas 10,8 juta kilometer persegi. Selanjutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika ini memiliki luas sekitar 30,290 juta kilometer persegi dan menjadikannya benua terluas ketiga setelah Asia dan juga Amerika. Selanjutnya adalah benua Amerika yang memiliki luas sekitar 42,55 juta kilometer. Adalah sebuah benua di dunia yang merujuk pada sebuah daratan di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Selanjutnya adalah benua Antartika yang memiliki luas wilayah sekitar 14,2 juta kilometer persegi yang merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi yang merupakan tempat terdingin di muka bumi ini. Sebagian besar tertutup oleh es sepanjang tahun. Selanjutnya adalah benua Eropa. Nah, benua Eropa ini memiliki luas sekitar 10,355 juta kilometer persegi yang menjadikannya benua terluas keempat di dunia. Benua ini terdiri dari 4 kawasan, yaitu termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan juga Eropa Utara. Benua ini berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Laut Tengah di sebelah selatan, Samudra Atlantik di sebelah barat, dan benua ini berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Laut Tengah di sebelah selatan, Samudra Atlantik di barat, dan pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia yang merupakan bagian benua Asia di sebelah timur. Selanjutnya adalah benua Australia. Nah, dari kelima benua, Australia ini merupakan benua terkecil dengan luas sekitar 8.944 juta kilometer persegi. Secara benua Australia ini berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres di sebelah utara. Lalu Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan juga Laut Coral di sebelah timur. Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Selanjutnya adalah benua Amerika Selatan. Nah, Amerika Selatan ini adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui tanah Ganting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagian besar dataran benua ini berada di belahan bumi selatan. Dan yang ketujuh adalah Amerika Utara. Nah, Amerika Utara ini adalah benua di belahan bumi utara. Di utara ini berbatasan dengan Lautan Arktik, di sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara, di sebelah selatan dengan Laut Karbia, dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24,500 juta atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Selanjutnya adalah jenis-jenis samudra. Nah, kita bahas pertama adalah Samudra Antartika. Nah, salah satu samudra yang ada di bumi ini adalah Samudra Antartika. Samudra Antartika ini juga disebut dengan Laut Selatan karena letaknya yang berasal di belahan bumi selatan. Samudra Antartika ini merupakan perairan air asin atau massa air laut yang berada di sekitar benua Antartika atau yang mengelilingi benua Antartika. Selanjutnya adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah samudra yang terbesar di bumi. Luasnya sekitar 166 juta kilometer persegi. Sepertiga permukaan bumi ini adalah Samudra Pasifik. Panjangnya mencapai 15.000 kilometer. Di Samudra Pasifik ini pula terdapat Palung Mariana atau laut yang terdalam yang terletak di
Palung Mariana. Ini memiliki kedalaman 11.000 meter, lebih tinggi dari gunung tertinggi yaitu Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter. Selanjutnya adalah Samudra Atlantika. Nah, Samudra Atlantik ini adalah samudra terbesar kedua di dunia. Luasnya sekitar 82,443 juta kilometer persegi atau seperempat luas permukaan bumi. Selanjutnya adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia ini merupakan samudra atau yang juga disebut sebagai Samudra Indonesia. Samudra Hindia ini merupakan samudra yang terluas ketiga di dunia. Luas Samudra Hindia ini meliputi 20% dari keseluruhan atau total luas permukaan bumi, atau sekitar 68,556 juta kilometer persegi. Lalu yang terakhir adalah Samudra Arktik. Nah, samudra yang terakhir yang dijelaskan itu adalah Samudra Arktik. Samudra Arktik ini merupakan samudra yang berada di belahan bumi bagian utara dan sebagian besar berada di wilayah Arktik Kutub Utara. Samudra Arktik ini merupakan samudra yang paling dangkal di dunia di antara 5 samudra yang ada di dunia. Baik, itulah sekiranya penjelasan dari 2 materi yang saya bawakan, yaitu materi mengenai metode ilmiah dan juga non-ilmiah, dan struktur bumi serta pembentukan benua dan juga samudra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.